You are my special. Well, hello. Welcome to You are my special. Yes, kembali lagi bersama gue. Seperti biasa, kita akan unboxing sesuatu yang belum pernah gue buka atau gue lihat sama sekali. Dan apakah itu? Kali ini gue akan bahas Jujutsu Kaisen. Kalau misalkan buat teman-teman yang belum tahu Jujutsu Kaisen adalah karya GG Akutami. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah Maki Zenin. Maki ini bisa dibilang buat teman-teman yang baru nonton animenya. Jadi animenya tersedia juga di Netflix season 1 dan season 2. Tapi karena kita juga pembaca manganya sudah jauh sekali. Dan ini adalah Maki Zenin dari season 1 atau arc-arc yang masih awal ya. Karena kalau misalkan kalian pembaca manganya, Makinya bentuknya sudah berbeda. Bukan yang seperti ini. Dan kali ini kita akan membahas Sake. Dan juga buat teman-teman atau yang biasa memanggil dia dengan Daddy Kento Nanami. Nanami sendiri buat teman-teman yang harus tahu dari Jujutsu Kaisen. Nanami itu karakter yang strong, penuh dengan gaya-gayanya dan tampilan muka yang fierce banget. Sehingga banyak banget cewek-cewek itu kelepek-kelepek sama Nanami, apalagi pengisi suaranya. Salah satu yang gue ingat adalah Way of the House Husband. Di situ ada seri live actionnya cuma dikit-dikit. Dan itu diperankan langsung sama seiyu animenya, jadi dia sendiri. Oke, nggak usah muluk-muluk dan panjang lebar. Langsung aja kita panggil Sadam untuk unboxing ini semua. Let's go! Oke, balik lagi sama gue. Ini ada tembok kecil gue bikin dari 3-0 Jujutsu Kaisen yang baru. Oke, gue unboxing dari yang Kento Nanami dulu deh. Coklatnya kita awasin dulu. Ini dia si Kento Nanami, 1/6 dari 3-0. Seperti biasa, kalau 3-0 dia ada window box-nya. Jadi bisa lihat figurnya dulu sebelum dibeli. Art depannya itu Kento Nanaminya dengan full suitnya dan kacamata yang ikonik ya. Kalau di samping kanan dan kiri kebetulan lagi kosong, cuma ada tulisan Jujutsu Kaisen. Tapi kalau yang satu lagi ada logo Authenticity 3-0. Kalau atasnya cuma Jujutsu Kaisen, logonya lagi. Yang bawahnya kosong, jadi saya skip aja langsung ke belakang untuk beberapa pose-pose lain dan keterangan pernak-perniknya lah, ya, choking hazard dan lain-lain. Dan seperti biasa, kalau untuk figur 3-0 pasti dapat warranty dan manual book. Yang kali ini akan gue pelajarin soalnya bisa dibuka bajunya. Dan tambahan lagi, yang pasti kalau misalnya kalian mau gerak-gerakin artikulasi untuk figur baru, selalu cek manualnya. Soalnya kadang-kadang ada peringatan tentang catnya atau aksesorisnya yang gampang patah. Di sini kita dapat Kento Nanaminya, gua extra pack. Ada efek black flash-nya dia, senjata dia yang golok di wrap, ada vest-nya dia. Ada aksesoris ikonik dia yaitu kacamatanya yang unik gitu. Ada jam tangannya juga. Ada 5 piece tangan yang dimana satunya itu palan tangan yang di-wrap sama dasinya dia. Ya cukup itu aja untuk aksesorisnya. Kita langsung unbox aja. Dan nggak kayak 3-0 yang lain ya. Dia di sini cuma dapat 1 pala doang. Jadi dia nggak ada ekspresi lain. Jadi ini dia si bapak kantoran ganteng Kento Nanami 1/6 dari 3-0. Detailnya sih menurut aku udah oke ya. Dan dia kan mukanya 1 tone doang. Muka bapak-bapak males kerja yang nggak mau kerja overtime. Jadi kita lanjut aja langsung ke artikulasi ya. Ini aslinya jasnya bisa dicopot. Cuma kita tes dulu artikulasi yang pakai jas. Kepalanya dulu naik bisa sejauh ini, ke bawahnya bisa sejauh ini. Bagus juga dia. Tapi gara-gara dagunya lancip sekali, jadi langsung nempel ke leher. Untuk kanan kiri seperti ini, range-nya dia. Jadi untuk kepala dia aman lah. Kita langsung ke tangan. Iya.
keganjel gara-gara jasnya. Cuma menurut gue mungkin kalau ntar jasnya dilepas, bisa lebih naik lagi. Masih bisa bicepnya diputer, cuma kayak gue bilang tadi lagi, keganjel. Kita buat tes tangannya, ternyata artikulasi sikunya nggak terlalu keganggu. Yang keganggu bener-bener pundaknya doang. Kalau tangan, ball joint seperti biasa, nggak keganggu apa-apa, jadi aman. Lanjutin lagi langsung aja ke artikulasi badan. Harusnya kebagi dua ya. Torso bagian atas sama perut bagian bawah. Oke, ternyata cuma satu. Jadi dia bisa ke belakang sejauh ini, yang termasuk lumayan jauh juga, dan bisa ke depan sejauh ini. Sekarang kita cek artikulasi kaki. Dia ke depan bisa sejauh ini, termasuk aman buat ke depan dia. Kalau ke kanan atau ke kirinya juga aman. Split sih nggak bisa, cuma kalau misalnya buat kicking pose yang keren, bisa segini dia nyampe ya. Kalau ke belakang, ketahan seperti biasa, kayak bagian bokongnya di scalp. Untuk artikulasi dengkulnya bisa sejauh ini, tanpa ngerusak figurnya. Jadi hati-hati aja. Oke, untuk kaki sampai situ, kita ke sepatunya. Ini nongol banget ya, ternyata kakinya tuh, mata kaki ke sepatu itu ada ball joint. Mungkin ada kaos kakinya bisa diturunin buat nutupin artikulasinya, cuma biar kelihatan juga, jadi kalian ngerti. Karena ball joint, dia jadi gampang untuk angle-anglein kakinya. Sekarang, yang kayak gue bilang tadi, dia jasnya bisa dicopot. Jadi ternyata dia bener-bener kancing kecil ya, jadi hati-hati juga ntar kalau kalian mau lepas. Setelah dilepas, kalian bisa mundurin tangannya ke belakang begini, dua-duanya. Kalau mau lebih aman lagi, copot dulu tangan yang kalian pasang dari packnya, tinggal lepas pelan-pelan. Jadi gampang lepasnya, nggak ngerusak jaketnya juga. Karena mumpung sekalian gini, gue pasangin aksesorisnya juga deh satu. Cara masang vestnya dia, sejajar begini, jadi tinggal kalian masukin dari belakang ke depan begini. Oke, kelar. Bisa kalian taruh di tangan kiri, naikin sedikit sleeve kemejanya dia. Habis itu pasang lagi tangan yang tadi kalian copot. Coba kita tes dulu artikulasinya setelah lepas jas. Ya, lebih lurus naiknya. Bicepnya juga lebih aman, bisa diputernya. Tinggal kalian benerin bajunya, habis kalian puter biar nggak rusak. Lebih untuk sikunya, range-nya jadi lebih dalam. Dan kacamata ikoniknya tinggal ditaruh aja deket mata, soalnya ada magnet. Dia langsung nempel tanpa ada tali ke belakang atau ada lubang, jadi langsung nempel gara-gara ada magnet. Oke, langsung aja ke figur yang kedua, Toge Inumaki. Ada box coklat. Yes, art box depannya, gambarnya dia dengan zipper yang naik sampai atas. Dan seperti biasa dia ada window-nya box-nya untuk ngasih lihat. Ternyata banyak juga aksesorisnya. Di belakang cuma dikasih lihat dua ternyata. Kayak sama kayak si Kento Nanami. Kanan kirinya cuma logo Jujutsu Kaisen. Sama nama dia, Toge Inumaki 1/6. Atasnya juga Jujutsu Kaisen. Belakangnya baru ada pose dia dan aksesorisnya. Dan pernak-pernik legalitas, choking hazard, dan lain-lain. Langsung aja kita buka si Sake ini. Aksesorisnya. Yang dari sini ada denial hand, hand for pulling collar, tangan untuk narik zippernya dia, right hand victory pose, right hand holding yes or no sign, right hand holding smartphone or onigiri, right hand for pinching collar, cursed speech face, open fabric collar, smartphone juga, onigiri, medicinal cough syrup, sama cursed speech effect. Apa ya, aksesorisnya lebih banyak dari Nanami. Dan aksesorisnya udah gue keluarin dari boxnya, tapi karena kalian lihat ini satu, tangannya gue copot. Soalnya tadi pas nyopotin plastiknya, copotnya susah setengah mati. Jadi akan gue diemin dulu untuk pasang aksesoris yang lain. Artikulasi tangannya gue pakai yang sebelah kiri aja dulu. Oke, untuk artikulasi kepala, dia bisa dongak ke atas sejauh ini, nunduk ke bawah sejauh ini. Untuk ke kanan dan ke kirinya bisa yang ke kirinya gue coba lagi, coba. Emang agak ketahan ya. Langsung ke tangan, bisa naik sejauh ini. Dan pasti ada bicep swivelnya. Benerin bajunya tiap kali kalian puter, biar nggak rusak. Untuk sikunya, dia bisa sejauh ini. Lebih kurang dari Nanami tadi. Artikulasi tangannya, dia ada ball joint. Jadi bisa muter dan bisa ke atas dan ke bawah semau kalian. Torso articulation, dia bisa nunduk ke bawah sejauh ini. Agak keras juga ya artikulasi ya. Habis itu bisa ke belakangnya, oh lebih jauh kalau ke belakangnya. Dan ada kanan kiri nggak coba? Ada, cuma agak ketahan banget. Kita langsung turun ke kaki aja, ke depan bisa sejauh ini, ke kanan atau ke samping bisa sejauh ini. Kayaknya split nggak bisa juga, cuma untuk pose-pose nendang keren masih bisa lah.
Untuk ke belakang, coba. Ya, gara-gara bokongnya keselp juga, jadi cuma nyampe segini doang untuk ke belakang. Untuk artikulasi dengkul, dia bisa jauh ini. Dan sama kayak Kento Nanami tadi, cuma mungkin kurang diturunin. Dia ada fabric elastis di bagian kaki, simulate pose kaki kali, biar nutupin joint yang nyambung dari kaki ke sepatunya. Untuk kakinya, sepatunya lebih ya, bisa diturunin begini, naikin segini, dan karena dia ball joint, jadi bisa muter juga. Untuk aksesoris yang spesial ini, kerahnya ternyata itu removable. Jadi kalian bisa copot kepalanya dulu. Di bagian belakang kerahnya itu ada velcro ternyata. Pelan-pelan bisa dicopot. Jadi velcro-nya nongol kayak gini dari belakang jaketnya. Pertama velcro-nya kita kebawahin dulu, masukin ini jaketnya, sambungin dari sini dulu. Habis itu masukin bagian bawah kerahnya ke jaketnya, baru pasang kepalanya lagi. Tinggal rapiin aja biar kerahnya tersumpel di bawah jaket. Jadi kelihatannya kayak nggak putus jaket sama kerahnya. Sekarang gue akan coba ganti tangannya yang katanya untuk megang zipper baju ya. Tapi gue baru ngeh juga bahan jaketnya si siapa nih, Toge beda sama Nanami. Jadi di bagian siku tangannya artikulasinya agak ketahan. Nanami kan ini bisa gue posein dia megang dasinya, tangannya nyampe. Jadi nggak keganggu, nggak apa. Tapi kalau si Toge ini, gue nyampe segini doang. Kecuali gue dorong masuk lagi dan gue takut ngerusak baju ya. Jadi kalau mau aman mungkin cari pose lain untuk dipajang. Masih banyak aksesoris lain dan pose-pose lain masih bisa. Aksesoris dia ya itu efek curse speech tekniknya ini. Gue pikir bakal ada stand atau apa biar taruh depan dia, tapi nggak, ternyata harus dipegang sama tangannya. Jadi dia ada handle ini yang kalian harus pasang dengan pegang pakai tangan. Oke, kita coba aja. Untuk mosein efeknya kalian disuruh begini. Jadi pakai tangan yang collar pulling hand, ada dua, kanan sama kiri, tinggal kalian pilih yang mana. Pasang efeknya di tangannya, habis itu anglein tangannya ya deket ke mukanya lah, jadi bisa kalian pose kayak begini. Oke, udah gue buka dua ini, kita ke figur terakhir, yaitu si Mbak Maki Zenin. Kelihatan dari artbox-nya, ini Maki yang masih season 1 ya, masih di awal-awal. Ini dia, Maki Zein 1630 Fix Zero. Kalau kita buka figur 30, pasti buka window-nya dulu, biar kita lihat dapat apa. Banyak juga ternyata aksesorisnya. Tapi emang si Maki kan weapon master, jadi aksesorisnya ya senjata-senjata yang lain lah. Untuk art box kanan dan kirinya sama, ada logo Jujutsu Kaisen sama nama dia, per 6 Maki Zein. Karena gue takut salah cara ngomongnya, aku ngomonginnya dua-dua ya, Zenin sama Zein. Ntar yang bener yang mana tulis di komen. Di belakangnya baru ada pose-pose lain sama senjata-senjatanya juga. Dan seperti biasa, kalau figur 30 pasti dapat manual booknya dan warranty atau garansinya. Dan gue akan ngomong lagi, baca manual book dulu sebelum kalian utak-atik, biar nggak rusak dan nggak nyesel. Dari aksesorisnya, untuk senjatanya dia ada tombak 1, caku 3 yang namanya Playful Cloud. 1 interchangeable cover untuk tombaknya dia. Ada 1 extra faceplate. Poninya ada 2. Ada 1 poni yang untuk bisa diselipin kacamata, yang tanpa kacamatanya. 1 kacamatanya dia, 1 pasang tangan hands for holding weapon, 1 tangan sebelah kiri posing hand, 1 tangan sebelah kanan posing hands for holding the pole arm atau megang senjata tombaknya. Jadi untuk aksesorisnya kalian dapat tuh yang termasuk banyak lah untuk figur skala 1:6. Cuma kan ya Maki kan emang dia clan Zein yang kebetulan spesialis weapon. Oke, jadi figurnya dan aksesorisnya udah gue keluarin dari boxnya. Sekarang akan gue cek artikulasinya. Kita mulai dari kepala aja dulu. Bisa dilihat dari kepalanya aja langsung karena desain kostumnya beda sama Toge atau Nanami atau Jujutsu Kaisen yang lain. Mungkin mirip sama Nobara, soalnya kan seragam perempuan sekolah ya. Dia sculpt kepalanya udah beda. Di bawah rambutnya dia bisa dongak sejauh ini, bisa nunduk sejauh ini. Cuma harus kalian gerakin dulu ball joint di lehernya. Bisa geser ke kiri dan ke kanan sejauh ini. Gara-gara kepalanya ball joint, jadi dia bisa muter 360 derajat. Ponytailnya juga ball joint, jadi bisa digeser-geser dan diputer-puter untuk kalian pose-pose action keren kali. Oke, kita turun ke tangan. Ternyata cuma bisa segini doang ya, tanpa ngerusak kostumnya. Ini gara-gara jaketnya, apa ya, bisa dibilang ketat, jadi kalau gue naikin tuh agak ketahan sedikit, bisa kedengeran suara Eko.
Kalau kalian mau aman, posein sekali-sekali aja, habis itu udah pajang begitu aja. Jangan terlalu sering dimain-mainin. Di tangannya ada bicep swivel juga, jadi bisa diputer. Dan untuk sikunya bisa lebih. Gara-gara desain baju yang form fitting juga, artikulasi tangan agak kehambat. Walaupun dia harusnya kan yang paling martial arts, dia ke depan bisa sejauh ini tangannya, dia bisa ke belakang sejauh ini, dan bisa ke depan, ke depannya jauh dia ternyata. Ke depannya bisa sejauh ini. Harusnya kanan kiri ya juga aman. Oke, dia lebih fleksibel untuk kanan kiri ya dia. Kita langsung aja ke artikulasi kaki. Bagian bokongnya udah nggak bisa digerakin, udah ke sculpt, jadi dia kakinya nggak bisa mundur ke belakang sama sekali. Ini udah mentok, nggak bisa gue dorong ke belakang lagi. Tapi untuk ke depannya emang nggak, ini nggak bisa gerak sama sekali ya? Coba sebentar. Tapi iya, ke depan sama ke belakang bener-bener nggak bisa loh Kacia. Oh nggak, bisa sedikit ke depan. Tadi keras banget soal aku ke depan, nggak bisa. Ini coba nih, kaca deh, coba sorry bentar. Ke depan ini coba. Bisa. Coba keras banget kan? Iya. Coba dibanding sama Kento coba nih. Ke depanin Kento. Ah. Oh iya. Mungkin karena ini ya. Sama, mungkin rocknya juga. Cuma pertama kali aku pegang tadi kayak nggak mau, bener-bener kayak. Oke, ternyata tadi abis bantuan dari Kacia, ternyata bisa ke depan, cuma dibanding dua ini bener-bener keras. Jadi dorong ke depan bisa sejauh ini, untuk artikulasi dengkulnya bisa sejauh ini, untuk split cuma bisa segini karena dia pakai rok dan kehambat. Dan kita langsung turun ke artikulasi kakinya, atau lebih benernya dibilang sepatunya. Soalnya ini sepatu cuma satu piece, jadi nggak ada potongan-potongan atau segmenting. Emang dia ball joint, jadi bisa muter-muter, aman, bisa ke kanan ke kiri sedikit, ke atas ke bawah juga masih bisa. Cuma untuk kalian berdiriin, stabilin kaki yang biasanya ada bantuan dari joint mata kaki atau apa, ini nggak ada. Berdiri sih masih bisa, cuma kalau misalnya yang kalian pose-pose kungfu yang satu kaki itu agak susah. Spesialnya untuk Maki ini yang tadi gue cek, dia ternyata ada dua aksesoris poni rambutnya, ada dua versi. Ada yang udah dipasang di figur, yang biasa gini. Ada satu lagi di bagian kanan dan kiri poninya ada rongga untuk kacamatanya dia. Ini udah gue pasangin kacamata ke poninya, jadi harusnya tinggal langsung pasang aja ke kepalanya. Oke, jadi poni yang udah dipasang kacamatanya udah gue pasang untuk iconic looknya dia lah di serial animenya atau manganya. Oke, jadi ini tiga-tiganya udah gue posein sebisa gue. Sekarang kita panggil Kak Ci aja untuk review. Kak Ci ya. Let's go. Oke, gimana Dam? Gimana? Dari tiga ini, Ya. semua oke, cuma favoritku masih Nanami. Kento Nanami. Yes. Jadi teman-teman semua yang sudah baca Jujutsu Kaisen pasti tahu kalau Kento Nanami itu adalah teman dari masih zaman sekolahnya Gojo sama Geto. Udah dari dulu lah. Kalau nggak salah Nanami itu kan dia udah keluar dari organisasi Jujutsu-nya ya? Maksudnya udah keluar dari grupnya kan? Iya, di arc season 2 kalau animenya yang Hidden Inventory arc, habis kejadian sama Riko-nya udah meninggal, ditembak Toji. Iya. Dia ada pergi sama misi sama temennya yang rambut pendek, lupa namanya siapa. Pokoknya temennya itu yang habis sharing sama Geto. Ya, yang mati juga akhirnya. Gara-gara dibilang, ini katanya misi menengah ke bawah lah, harusnya nggak susah-susah amat. Tiba-tiba spiritnya berubah jadi grade 1, jadi makin kuat. Akhirnya temennya mati. Dia dia nyalahin diri lah, kurang persiapan. Iya. Jadi di Jujutsu Kaisen itu, Nanami itu ada 3 versi. Zaman sekolah, bekerja kantoran, dari kantoran, sama separuh tengkorak. ya elah. Semoga episode ini tayang udah kelar season 2, jadi kita nggak bisa bilang spoiler. Menurut Kacia, kalau menurut aku kan ini bertiga oke lah, aman. Dari segi aksesoris, artikulasi scope, aman. Cuma aku favorit Nanami. Kalau Kacia coba, Kacia belum megang semua kan? Oke. Coba. Tadi kalau Maki udah sempat megang, sekarang ke Toge Inumaki. Sebenarnya kalau misalkan secara tampilan ya, Toge Inumaki ini secara outfit dari atas sampai bawah, itu color palette-nya bagus banget Dam. Karena rambutnya agak grey, terus sepatunya putih, terus tengahnya ini biru tua banget. biru tua kan. Jadi kalau dilihat tuh enak banget. Sebenarnya lebih suka ini, tapi tadi ngelihat kayak parts-partsnya harus dicopot lagi atau apa. Gua saranin kalian kalau misalkan beli udah langsung putuskan aja mau pakai parts yang mana. Nggak usah gonta-ganti keseringan. Soalnya, Karena kalau gonta-ganti keseringan bahaya nih. Bahannya kain soalnya kalau bajunya itu masalah. Dan kalau Kacia, karena Kacia udah ambil Toge Inumakinya, Kacia nggak akan pakai yang gaya seperti ini. Lebih yang simple aja. Yang ketutup, terus smartphone atau megang onigiri atau lagi megang obatnya dia. Karena ya sebenarnya kayak gini keren, cuman yang agak ngeselin tuh ada parts gininya nih, harus dipasangin dulu tuh. Itu aja sih. Cuman kalau ada musuhnya baru keren nih. Wow.
So far sih ini adalah lini dari Jujutsu Kaisen yang kita pegang ya. Kalau sebelumnya kan kita udah pernah coba si Sasuke. Sasuke itu artikulasinya terbaik, makanya itu membuat gue jadi tertarik untuk beli anime Fix Zero yang lain. Itu gara-gara Sasuke-nya. Cuman ternyata memang tidak se-fluent Sasuke. Gara-gara kalau aku lihat Sasuke itu baju lengan pendek, lengan pendek juga. Ya, semuanya lengan pendek ya, celana lengan pendek, baju juga lengan pendek. Tapi menurut aku untuk skala 1/6 yang bahan fabric, ini artikulasi udah oke. Artikulasinya oke kok. Nggak jelek, apa ya? Wah banget enggak. Lupa jelek juga enggak. Di atas rata-rata lah. Ya mungkin memang ini diciptakan, karena kan Trizero sekali lagi pernah bilang, di tulisannya itu ada tuh, di warning sign-nya itu, this is not a toy. Jadi memang ini kalau kalian mau koleksi, memang di dalam boxnya yang versi window-nya itu, atau ya udah kalian posein terus pajang. Kalian kalau misalkan beli Toge Inumaki, udah langsung pilih aja mau style yang mana, udah tetepin kayak gitu aja. Kalau misalkan bosen, sesekali diganti nggak apa-apa, tapi kalau misalkan sering-sering, jangan keseringan. Sama kalau mau aman lagi, jauhin raknya dari matahari atau tempat yang lembab lah ya. Biar benar. Dan ini langsung aja sih dari awal, saran untuk Trizero. Trizero barang lu bagus, tapi kelemahannya adalah nggak pernah dapat stand. Kalau saran dari kita sih kayaknya mendingan lu bikin third party sendiri, jual partsnya terpisah aja kalau misalkan kayak gitu. Atau enggak ya per figur naikin aja lah $10 atau beli ya itu juga bisa. Stand transparan basic. Cuman maksudnya gini kan maksudnya udah ada yang berjalan nih, action figure kan udah ada yang berjalan nih. Buat yang pengen sebelumnya. Iya. Jadi ya bikin aja tuh, bikin jual terpisah aja, nggak apa-apa. Karena di banyak brand-brand yang lain, pasti kalau 1/6 atau 1/6 itu udah disiapin standnya juga. Cuman di Trizero nggak pernah dapat stand. Sayang loh, padahal artikulasinya bisa aneh-aneh, bisa mendekati, bahkan ada yang bisa ekstrim banget, tapi nggak bisa dipajang karena nggak ada standnya. Kalau misalnya kalian bukan kolektor figur yang banyak stand numpuk di mana, itu masalah banget. Harus nyari, harus beli lagi. Bener sekali. Lebih bener yang Kak Cia bilang sih, yang jual aja standnya. Bikinan kalian, ada logonya Trizero. Dan sign juga kan, dan maksudnya kita udah nunjukin bagaimana ini artikulasinya bisa dibawa se-ekstrim apa. Dan kadang-kadang ada orang gila yang benar-benar misalkan ini mentoknya segini nih. Bisa dipaksain dipentokin, nggak apa-apa buat dia rusak atau apa. Yang penting bisa mencapai ekspektasi dari stylenya mau kayak gimana. Oh, kalau misalnya dia mau posein kayak di panel komik apa atau lagi di mana, ya bisa sih. Itu kan apalagi misalkan contohnya kayak Ultraman kan posenya udah yang ngaco-ngaco kan. Ya dia mau paksain kayak gitu kadang-kadang. Coba biasanya kalau yang kayak gitu aku tahu tuh dia di antara satu orang tajir banget yang kalau misalnya harus tinggal beli lagi atau enggak dia tukang nge-custom figur. Saya ngomongnya. Yang dia tahu kalau patah gue bisa benerin. Atau mungkin malah gue bisa tweak dikit biar lebih range dapat. Iya. Itu bisa juga sih, bisa juga. Jadi tadi kita sempat coba dan Sadam tadi kan ngalami kesulitan awalnya. Pertama skirt ya nih jatuhnya. Iya, skirt. Skirtnya itu memang pendek banget, jadi ketat sekali. Dan ini, emang keras artikulasi pahanya kan ya. Terang aja, gue tidak bermaksud ecchi. Di bawahnya ini begini kok. Buat teman-teman yang penasaran, oke, aman ya. Bener-bener nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi memang ya bisa, cuman hati-hati banget karena ini ringkih ini bisa gampang sobek kalau misalkan kalian terlalu ekstrim. Harusnya kan posenya itu kan kadang-kadang ada yang kayak gini nih. Ya kan yang gerakannya paling kungfu lah kalau gerakan paling martial arts. Nah cuma gerakan-gerakan kayak gini, ini kan diperlukan stand. Coba. Bisa nggak ya? Ini harusnya kalau kesini. Bisa, tapi kalian mau nyiksa kita berapa lama nih kalau ngeliat kayak gini nih? Aku sambil pegangin gini aja, jadi kalau jatuh langsung selamatin. Bisa, ini bisa bukti kaki naik satu. Tongkatnya soalnya diecast juga, jadi berat juga. Mungkin ngebalance. Soalnya dipanjang, tapi udah ya. Nah, kalau Nanamiya sendiri, jujur, ini adalah sesuatu yang di luar ekspektasi gua, kacamatanya. Dia bisa taruh magnet di part bagian mata itu. Jadi benar-benar kalau kacamata dicopot itu belakangnya benar-benar magnet, plat magnet doang kan ya kan? Full plat magnet. Habis itu di belakang kepalanya katanya magnetnya di situ, di selingkaran belakang kepala. Kuat ya sebenarnya. Ya harusnya kalau harus aman. Jadi Trizero please bikin stand karena apa? Penggemar Trizero tuh banyak banget. Apalagi kalian udah bikin banyak lini, terutama di Fix Zero ya. Seingat aku Fix Zero yang paling banyak masuk figur baru yang paling sering muncul. Detail harga pre-order rilisnya kapan? Kalau harganya waktu itu Kaca dapat harganya $150. Itu harga PO-nya dari luar ya, dari Fix Zero-nya.
Tapi Oke. kalau misalkan di luar PO sih kayaknya sih nyentuh angka 3 ya kalau nggak salah ya. Kalau udah ntar di stok kemungkinan. Kalau ya. ready stock nyentuh angka 3. Kalau PO 150 kali 15 lah minimalnya. Makanya kalian coba tanya Victory Toys, coba cek Victory Toys, masih ada stok nggak? Kalau ada stok kalian beruntung. Karena ya itu salah satu toko langganan kaca juga. Dia distributor official lah kan? Official 3.0. Jadi teman-teman kalau misal dibilang 3.0 itu sebenarnya atau Fix Zero ya, barangnya tuh ada. Waktu pre-order tuh kayaknya ada di mana-mana gitu. Oke. Tapi begitu udah rilis, terus kalian cari 4 bulan atau 6 bulan kemudian, Udah susah ya. tiba-tiba kayak gone aja. Mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman semua. Maaf ini bukan porno ya, tapi Kenapa? karena kita nggak pernah punya 1/6 atau 1/6 yang Karakter anime cewek. Iya. Jadi pasti penasaran untuk, oh ini keras kok. ya keras kok ini. Soalnya ada juga Dam yang bikin 1/6 juga. Ya itu apa? Jadi bener-bener kalau yang cowok ototnya tuh Rubber gitu kan. rubber gitu, yang cewek juga. Ya, Iya, iya, artinya- itu yang Kak C maksud itu. Nggak tahu ngomongnya. Jadi ada Piken kayak atau apa gitu. ada kayak silikonnya gitu. Iya, kayak gitu. pegang. Jadi kalian nggak perlu takut buat orang-orang ecchi, percuma. Kalian nggak akan bisa berpikir panjang. Seperti biasa, kalau misalkan action figure itu paling enak. Ada orang yang suka pajang barengan grup. Tapi kalau ada juga beberapa orang dan salah satunya adalah kita, itu yang harus ada musuhnya. Biar kalau pose bisa kayak Iya, iya. fighting gitu loh. Itu plus besar lah buat kita. Yes. Oke Dam, kalau kamu disuruh milih sekarang, kamu pilih yang mana? Kalau urutan ya, Iya. nomor 1 Nanami, nomor 2 Maki, nomor 3 tuh. Nggak, kamu harus beli. Kalian semua harus beli. Kalau Kacia, urutan. Urutan ya? Apa kebalikan aku? Kebalikan aku kan saya. begini. Kacia begini urutannya. Enggak, kaca 1, 2, 3. Tetap si Maki paling belakang. Kalau aku Maki, kenapa lebih dari Toge? Toge tadi tangannya agak susah copot. Oh, Aku oke. berharap ini yang ini doang. Tapi kalau si tangannya, dia kan mayoritas tangannya deket kerah mulu. Iya, iya, Di iya. antara buat membuka kerah Iya. atau mau apa. Cuma Tadi nggak ternyata nyampe. ternyata nggak bisa nyampe ya. Tadi aku nggak nyampe. Itu yang keren sih emang punya Nanami sih bisa. Nanami Kaca nyampe. kaget tadi artikulasi gininya tuh bisa sampai nempel banget. Keren sih Sama emang. plus besarnya Maki buat aku, aksesoris senjatanya lumayan banyak. Tadi kan urutan udah, sekarang skor per figur. Dari Kacia dulu deh. Ini 7,5, ini 8, Oke, ini 7. kalau aku 7, 7,5, 9. Oh nice. Cuman emang kenapa Kacia bilangnya tadi ini 8? Nah. Karena Kacia kurang suka kemejanya aja. Soalnya nggak bisa digulung. Kacia tuh Ya. lebih badass kalau misalkan Nanaminya tuh yang udah gulung Bisa kemejanya. sih, cuma harus kayak gue bilang, orang yang berani nge-custom itu orang yang bisa benerin atau yang kayak digunting ya gulungnya Bikin gulungan sendiri. Gunting gulungan sendiri. Oke kalau gitu teman-teman semua, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga dari video ini kalian bisa mendapatkan informasi dan edukasi. Edukasi tentang mainan tepatnya. Bisa pesen di mana dan harganya berapa. Yes. Dan informasi kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli figur ini. Gua sarankan kalian harus tahu dulu Jujutsu Kaisen. Animenya ada di Netflix. Dan kalau manganya kalian bisa beli di Gramedia juga ada. Kalau suka yang versi Inggrisnya, Fish juga bikin. Jadi tinggal cari-cari kok, jangan beli bajakan. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan like kalau kalian memang suka videonya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Jangan di dislike ya, jangan. Dan buat kalian yang subscribe, jangan lupa pencet lonceng. Lonceng. Jadi kalau misalkan kita upload video baru, kalian sudah tahu ada notifikasi. Ya, So teman-teman, I love you all. peace. And signing out. You are my special.